Halo, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengoptimasi blog WordPress. Bila Anda telah mengikuti materi sebelumnya dalam mengonlinekan WordPress Anda, dan Anda telah migrasikan WordPress Anda yang ada di server lokal ke hosting internet Anda, kami sarankan Anda mengoptimasi blog langsung dari server internet Anda. Namun, bila tidak, kita tetap bisa melakukan optimasi pada server lokal. Untuk mempermudah dalam pemahaman dan mempraktekkan tutorial ini, kita akan bagi dalam beberapa sesi. Sesi kali ini kita akan mengoptimalkan website kita. Dalam hal ini berhubungan dengan plugin. Untuk itu pastikan Anda sudah membuka website Anda, lalu login ke panel admin area. Kita akan mulai. Silakan kita pilih menu plugin. Yang pertama kita harus perhatikan, kita harus betul-betul selektif dalam memilih plugin. Kalau plugin itu tidak dibutuhkan sementara dia sudah terpasang, kita bisa menonaktifkannya atau bahkan bisa menghapusnya. Salah satu contoh di sini ada plugin yang bernama Rara One Click Demo Import. Plugin ini bisa digunakan hanya untuk yang versi Pro atau tema yang versi berbayar. Sementara yang kita gunakan adalah yang versi standar. Untuk itu, plugin yang tidak kita gunakan bisa kita nonaktifkan bila posisinya sedang aktif. Contoh, dan aktifkan. Kemudian kita bisa menghapusnya. Apa tujuannya? Tentu ini akan mengurangi space bila kita sudah hosting di layanan hosting. Berikutnya, kita akan menambahkan satu plugin yang bernama W3 Total Chase. Ini tujuannya adalah untuk menangani chase pada website kita. Bila penanganan chase dilakukan dengan baik, maka akan meningkatkan performa dari website kita. Langsung saja kita tambahkan plugin baru dengan cara mengklik tambah baru. Lalu kita tuliskan pada kolom pencarian yaitu W3 Total Chase. Langsung kita pasang. Kita klik pasang sekarang. Setelah itu kita aktifkan. Berikutnya, setelah terpasang dan kita aktifkan, kita akan melihat settingan yang ada pada W3 Total Chase. Kita bisa memilihnya dari menu setting, lalu kita akan diarahkan pada performance tentang W3 Total Chase. Secara umum, ini settingannya sudah dilakukan secara otomatis pada saat kita menginstallnya. Tapi ada baiknya kita akan melihat satu persatu dan kita akan mengetahui masing-masing fungsinya. Yang pertama pada pilihan General Setting, tentu kita harus menerima tentang Privacy Policy, kebijakan yang berlaku pada WP Total Chase. Kita pilih Save. Di sini ada pilihan kalau kita mau menggunakan yang versi Pro, tentu ini berbayar. Sementara kita gunakan yang versi standar. Berikutnya, di sini ada pilihan General. Ini adalah untuk pengaturan secara singkat fitur-fitur yang ada pada W3 Total Chase. Sedangkan pengaturan tingkat lainnya atau tingkat lanjut itu ada di opsi yang lain. Misalnya yang berikut Page Chase. Bagian ini tentu digunakan untuk mengaktifkan chasing pada page. Kegunaannya adalah untuk menurunkan respon time bagi situs kita pada page chase metode ini. Dia akan menyesuaikan dengan server yang kita gunakan. Bila Anda sudah menggunakan hosting, baik itu yang share hosting atau dedicated, maka dia akan langsung menyesuaikan. Itu biarkan sudah aktif seperti yang terpilih. Lalu yang berikutnya ada Minify. Pengaturan ini berhubungan dengan database dan objek chase lainnya.
Tentu ini sudah disesuaikan pada saat kita install pertama. Jadi dibiarkan saja settingannya. Demikian juga database chase. Ini dibiarkan settingannya karena dia sudah menyesuaikan dengan hosting yang kita gunakan. Berikutnya juga sama, object chase. Lalu browser chase. Bila kita mengaktifkan fitur ini, maka pengunjung pada saat membuka website kita, dia akan menerima chase situs web dalam browsernya, lalu mengaktifkan fitur dan dapat meningkatkan atau meringankan beban dari server. Tentu ini akan mempersingkat waktu dalam pengambilan file atau dalam loading. Jadi secara umum, pengaturan-pengaturan yang tingkat standar ini sudah dilakukan pada saat kita install pertama. Secara umum, ini kita biarkan seperti ini. Berikutnya kita kembali ke plugin. Kita akan menambahkan sebuah plugin yang bernama Smooth. Caranya kita tambah baru kembali, lalu kita ketik Smooth. Kita perhatikan di sini sudah ada Smooth Compress Image Optimizer Lazy Load Web Image. Kita pasang sekarang. Kemudian kita aktifkan. Lalu di sini nampak sudah bertambah satu plugin yang bernama Smooth. Plugin Smooth ini fungsinya adalah untuk mengkompres file-file gambar. Artinya, kalau kita sudah mengkompres file gambar, memungkinkan website kita menjadi lebih cepat pada saat meloading gambar. Sekarang kita lanjutkan dengan men-settingnya. Kita klik setting, lalu akan tampil seperti ini. Langsung kita pilih begin setup. Bisa lihat automatically optimize new upload. Artinya kalau kita mengupload yang baru akan langsung dioptimasi. Next. Kita ikuti saja ini, next. Lalu di sini allow usage data tracking. Kalau kita membutuhkan untuk data tracking, di sini disarankan tidak digunakan. Ya, kita biarkan pilihannya, lalu finish. Demikian juga plugin ini menyediakan yang versi kita bisa mencobanya kalau Anda mau mencoba. Tapi mungkin ini ada batas waktu dalam percobaan yang pro. Nah, versi ini ada juga yang versi berbayar. Kita kembali lagi. Kita akan menambahkan satu plugin lagi yang bernama Yoast SEO. Hubungannya dengan Search Engine Optimizer. Caranya sama, setelah Anda tambah baru, lalu kita ketik pada kolom pencarian, yaitu Yoast SEO. Sebetulnya ada banyak yang berhubungan dengan SEO, tapi yang populer digunakan adalah Yoast SEO. Pasang sekarang. Lalu kita aktifkan. Lalu akan tampil seperti ini. Kita perhatikan pada bagian atas, activate the Yoast SEO extension for W3. Karena kita sudah mempunyai W3 Total Chase. Ini sebagai extensionnya. Kita aktifkan saja dengan cara mengklik here. Oke, tampil seperti ini. Dan kita melanjutkan ke yang berikutnya. Kita pilih ke bagian SEO secara umum. Kita kembali ke tampilan sebelumnya. Bila kita sudah memiliki beberapa posting, maka kita akan memproses dan mempercepat situs kita. Perkiraannya hanya 1 menit. Mungkin ini karena postingan kita baru sedikit ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah memiliki postingan yang banyak dan baru menginstall Yoast SEO, mungkin akan lebih dari itu waktunya. Kita mulai memproses dan mempercepat situs. Oke, sudah selesai. Berikutnya, cara yang paling mudah untuk melakukan setting pada Yoast SEO adalah kita mengikuti panduan yang ada pada plugin ini. Caranya, pada pilihan pertama di sini ada mulai dengan cepat menggunakan Yoast SEO. Kita pilih
pemandu konfigurasi. Akan tampil seperti ini. Kita perhatikan, kita akan menentukan situs kita apakah sudah aktif atau belum aktif. Kita anggap ini situs sudah aktif, maka kita pilih opsi A. Kita lanjutkan. Kemudian situs kita ini merupakan situs apa? Kita pilih tentunya ini adalah blog. Berikutnya, untuk mengisikan tentang organisasi atau perorangan, ya di sini kita mungkin perorangan ya. Lalu kita menentukan nama kita. Kemudian selanjutnya, keterlibatan di mesin pencari. Mesin pencari seharusnya menampilkan apa? Post, tentu ini kita jawab iya, halaman juga iya. Selanjutnya, apakah atau akankah situs Anda memiliki banyak penulis? Itu tergantung kebijakan kita, apakah kita mau tulis sendiri atau kita mau meng-hire orang untuk menjadi penulis juga pada blog kita. Mungkin sekarang kita jawab tidak. Lalu kita lanjutkan. Pengaturan judul. Ini sama halnya dengan pengaturan awal, bisa Anda ubah atau dibiarkan. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin mempelajari atau mendapatkan informasi tentang iOS ke email kita, bisa kita sign up atau kita abaikan. Selanjutnya, kita sudah selesai. Selanjutnya, pada langkah terakhir sudah berhasil dan selesai. Kita tutup panduan, lalu kita kembali lagi ke dashboard kita dan pengaturan SEO sudah dilakukan. Kita sudah menambahkan plugin yang untuk membantu mengoptimasi website kita, yaitu W3 Total Chase, lalu Smoosh dan Yoast. Secara umum, standar ini sudah sangat membantu untuk optimasi dari website kita. Bila Anda ingin menambahkan plugin, tentu kita harus melakukan riset. Kita harus melakukan banyak penelitian, kira-kira website kita atau blog kita ini membutuhkan plugin apa, apakah itu berfungsi, membantu atau tidak. Jangan sampai kita memasang plugin pada website kita bukan menambah website kita menjadi optimal, tetapi malah memperlambat. Itu juga perlu menjadi pertimbangan. Untuk itu keputusan ada di Anda. Nah, sekarang plugin yang sudah kita pasang sudah cukup mewakili untuk optimasi dari website kita. Sekian saja materi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada materi-materi berikutnya.